Alhamdulillah sehat. Perkenalkan Bu, saya Bidan Setiawati yang bertugas di Pos Kemuliaan pada pagi hari ini. Sebentar Bu, saya tutup pintunya dulu ya Bu. Bisa pinjam buku kayaannya dulu Bu. Hari ini ada keluhan apa Bu? Begini, setelah melahirkan sesar apakah bisa melahirkan normal Bu? Setelah melahirkan sesar apa bisa melahirkan normal? Baik Bu, ini saya periksa dulu di bukunya Bu ya. Ini kehamilan yang ketiga ya Bu ya. Kehamilan persalinan pertama secara normal, kemudian persalinan kedua secara sesar ya, dan ini hamil yang ketiga. Nah, jadi bisa Bu, kemungkinan besar ini bisa jika Ibu menghendaki untuk persalinan normal. Ada juga istilah yang namanya VBAC Bu. Jadi VBAC itu adalah vaginal birth after sesar. Jadi persalinan spontan atau persalinan normal bisa dilakukan setelah ibu pernah melakukan persalinan secara sesar. Jadi Bu, untuk proses persalinan secara VBAC ini ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah mortalitas kematian itu lebih rendah. Jadi mortalitas itu angka kematian ibu ya Bu ya. Kemudian proses pemulihannya itu lebih cepat. Kemudian menurunkan resiko komplikasi operasi karena nanti proses persalinannya itu adalah proses persalinan normal atau spontan. Kemudian meningkatkan bonding atau ikatan batin dari ibu dan anak, seperti itu. Kemudian Bu, selain ada keuntungan dari VBAC itu sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan VBAC ini, yaitu faktor yang bisa mempengaruhi antara lain riwayat persalinan normal sebelum sesar. Jadi maksudnya mungkin persalinan pertama ibu adalah normal atau spontan, persalinan yang kedua sesar, dan ini kehamilan yang ketiga kemungkinan besar bisa melahirkan secara VBAC atau normal itu tadi. Kemudian berat janin ini tidak boleh lebih dari 4 kilo. Kemudian usia ibu itu tidak boleh lebih dari 40 tahun. Nah, di sini ibu usianya 36 tahun Bu ya. Ini insya Allah bisa Bu, bisa lahir secara normal atau VBAC itu. Kemudian ibu tidak memiliki obesitas atau berat badan yang berlebihan. Jadi berat badannya sesuai MT itu harus normal. Kemudian tinggi badan ibu itu harus lebih dari 150 cm. Di sini tinggi badan ibu 155 cm ya. Kemungkinan pun juga bisa Bu, karena anak pertama kan ibu juga melahirkan secara normal. Kemudian jarak kehamilan yang lalu dengan yang sekarang itu harus lebih dari 18 bulan. Anak yang kedua usianya berapa Bu? Usianya 10 tahun. 10 tahun. Nah, nanti kemungkinan bisa Bu, seperti itu. Itu dari beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan VBAC. Kemudian Bu, ada juga indikasi yang bisa dilakukan untuk VBAC. Jadi VBAC itu indikasinya adalah ibu harus mempunyai tulang panggul yang cukup besar ukurannya. Kemudian ukuran atau berat janin itu tidak boleh lebih dari 4 kilo yang sudah saya jelaskan tadi di awal Bu ya. Kemudian posisi bayi itu dalam posisinya itu membujur, letak bagian bawah itu adalah kepala, bukan bokong atau ekstremitas atau melintang. Kemudian garis sayatan bekas operasi yang dulu itu adalah garis sayatannya itu horizontal itu mendatar gitu. Kemudian hanya boleh mengandung 1 janin, tidak kembar. Niki tidak kembar nggih Bu. Kehamilan ini tidak kembar nggih, kehamilannya tunggal nggih, anaknya 1 nggih yang di dalam kandungan. Nah, itu bisa Bu. Kemudian belum pernah melakukan operasi besar seperti pengangkatan tumor jinak pada rahim. Kemudian belum pernah mengalami robekan rahim pada kehamilan yang sebelumnya. Kehamilan yang terdahulu sehat Bu? Sehat. Dulu kenapa Bu anaknya di sesar? Pas persalinan dulu di sesar kenapa? Karena letak sungsang ya Bu di sini Bu ya tulisannya ya. Kemudian Bu ada indikasi, tentu juga ada kontraindikasi. Kontraindikasinya itu
yaitu antara lain memiliki si janinnya ini memiliki berat badan yang lebih dari 4 kilo. Kemudian ibu berusia lebih dari 40 tahun karena ini hubungannya dengan proses mengejar nanti. Kemudian bobot bayi yang di dalam kandungan itu mencapai 4 kilo tadi Bu ya sudah dijelaskan gitu. Kemudian berat badan ibu ini berlebihan Bu, obesitas. Niku. Kemudian kehamilan yang sekarang dengan yang sebelumnya itu jaraknya kurang dari 18 bulan. Kemudian punya gangguan kehamilan seperti misalnya tensi tinggi, preeklamsi, sering pusing, mata berkunang seperti itu, atau pandangan kabur. Pernah melakukan proses persalinan sesar dengan sayatan rahim yang vertikal. Vertikal itu sayatannya yang naik itu yang ke atas gitu. Kemudian hamil bayi kembar, boleh kembar 2 atau kembar 3, ini termasuk kontraindikasi. Kemudian ada kontraindikasi relatif Bu. Jadi kontraindikasi yang benar-benar tidak bisa dilakukan pada VBAC ini adalah ibu pernah mengalami persalinan atau menjalani persalinan itu selama 2 kali tapi sesar terus menerus, itu tidak boleh gitu. Kemudian terjadi ancaman ruptur uteri sehingga nanti bisa mengakibatkan perdarahan, infeksi, cacat bayi yang bisa berakibat pada histerektomi atau pengangkatan rahim. Kemudian Bu, untuk persiapan VBAC ini adalah ibu bisa memikirkan kembali nanti akan melakukan persalinan secara apa gitu Bu, maksudnya mau sesar atau VBAC itu bisa dipikirkan secara matang-matang. Kemudian siapa yang akan menolong persalinan, dokter misalnya, terus kemudian tempat persalinannya itu mau di mana, kemudian pendamping persalinannya itu siapa, misal suami, keluarga, atau mbahnya atau siapa. Kemudian untuk donor darah, calon pendonor darah ini juga harus disiapkan. Kemudian alat transportasi untuk mencapai ke lokasi persalinan atau tempat persalinan itu kira-kira nanti transportasinya menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi atau bisa menggunakan ambulan desa. Kemudian untuk biaya transportasi, untuk biaya persalinan ini ibu nanti bisa menggunakan BPJS atau JKN bila guna. Tapi kalaupun tidak punya JKN, ibu bisa menggunakan dana pribadi atau tabungan ibu bersalin. Sudah ada ibu ya, sudah dipersiapkan ya? Sudah. Kemudian untuk pengambilan keputusan ini nanti kira-kira siapa ketika yang mendampingi ibu bersalin itu kan harus ada semacam inform konsen atau tanda tangan. Nah itu nanti untuk yang mengambil keputusan itu siapa. Kemudian yang terakhir adalah tentu yang perlu dipersiapkan pakaian ibu dan pakaian si bayi, perlengkapannya mulai dari popok bayi, pakaian, kemudian pakaian ibu dan anak, handuk dan sebagainya, seperti itu. Baik Bu, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya apakah saya bisa melahirkan di puskesmas? Melahirkan di puskesmas ya Bu ya. Jadi gini Bu, ibu kan dalam kategori resiko tinggi Bu ya, karena anak pertama itu normal, anak kedua sesar. Nah anak ketiga ini bisa melalui proses VBAC atau persalinan normal kembali, tapi itu harus di rumah sakit Bu, karena ibu kan juga harus mendapatkan penanganan dan pengawasan dari dokter spesialis seperti itu. Kemudian tadi Bu yang saya jelaskan di indikasinya Bu, indikasi, kontraindikasi, kemudian faktor yang bisa mempengaruhi VBAC itu sudah apa Bu ya. Kemudian kira-kira Bu nanti pas jenengan mau melakukan persalinan secara VBAC ini, untuk persiapannya jenengan persiapannya yang sudah dipersiapkan dari sekarang apa Bu? Ada peralatan bayi, kemudian peralatan ibunya juga ya. Ya. Baik Bu, saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya nanti bisa diterima Ibu
nanti apabila ibu masih ada masih ada yang mau ditanyakan tentang terkait dengan BBASI ini, ibu bisa menghubungi saya kembali. Begitu ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ibu dan bayinya dalam keadaan sehat, proses persalinannya nanti juga semua dalam keadaan sehat juga. Begitu ya Bu, terima kasih.